Dan langsung aja, ladies and gentlemen, put your hands together and welcome the crazy man. Please welcome Mr. Dr. Sanjay Tolani. Tepuk tangan yang sangat luar biasa. Please stand up, please stand up. Please stand up, please stand up everybody. Please stand up. This is Marlon, please stand up. Kita sambut tentunya orang yang luar biasa yang sudah melampaui hal-hal yang sangat-sangat membanggakan. Betul sekali. Tidak ada yang takut diri dan dia pasti bisa capai dengan semangat ini. Once again, big round for Dr. Sanjay Tolani. 23 years ago when I started in this business, 23 tahun yang lalu waktu saya memulai bisnis ini, my father gave me 4 rules. ayah saya memberikan 4 peraturan kepada saya. So I'm going to give you the same 4 rules. Jadi hari ini saya akan memberikan 4 peraturan yang sama kepada Anda semua. Write these down. Tolong dicatat. Rule number 1. Peraturan yang pertama, Sanjay, don't work. Sanjay jangan bekerja. And I said, Dad, what do you mean by that? Pak, maksud Papa apa nih? Saya jangan bekerja. He said, Sanjay, we love to give advice. Sanjay, kita suka banget kasih advice ke orang. Sit straight. Sit straight. Duduk dengan tegak. Drink enough water. Minum air yang cukup. Sleep well. Tidur yang nyenyak. We love to give advice. Kita suka banget kasih advice ke orang lain. The only advice we don't like to give is financial advice. Satu-satunya advice yang kita tidak suka berikan pada orang lain adalah financial advice atau advice keuangan. If you give financial advice Jika kamu memberikan financial advice and you make that as a part of your personality, dan kamu jadikan itu bagian dari kepribadian kamu, this is not work. tidak akan terasa seperti bekerja. So rule number 1, Jadi peraturan yang pertama, don't work. jangan bekerja. Rule number 2, Peraturan yang kedua, meet people you like every day. temui orang-orang yang kalian suka setiap harinya. One of the biggest reasons why people leave this business, Salah satu alasan terbesar kenapa orang meninggalkan bisnis ini they're working or meeting people they don't like. karena mereka bertemu dengan orang yang tidak mereka sukai. Why do we like Saturday and Sunday? Kenapa sih kita suka banget sama hari Sabtu dan hari Minggu? Because we meet people we like. Karena kita ketemu orang-orang yang kita sukai kan? We meet our friends. Kita bertemu dengan teman-teman, We meet our family. kita bertemu dengan keluarga. Correct? Betul? So, why can't every day be Sunday? Jadi kenapa setiap hari nggak bisa seperti hari Minggu? If you meet people you like, every day is Sunday. Kalau kalian temui orang-orang yang kalian suka, setiap hari itu berasa seperti hari Minggu. I want you to think about this. Pikirkan baik-baik. Who do you want to protect? Siapa sih yang mau kalian jaga atau proteksi? The people you like Orang-orang yang kalian sukai? or people you don't like? Atau orang-orang yang tidak kalian sukai? Think about it. Coba dipikirkan baik-baik. Rule number 3. Peraturan yang ketiga, Give your best advice to anybody and everybody. berikan advice terbaikmu kepada siapapun dimanapun. It doesn't matter who you meet. Sebenarnya nggak penting sih siapa yang kalian temui itu. Our job is to give advice. Tugas kita adalah untuk memberikan advice. You see, I'm not a trainer. Dr. Sanjay ini bukan seorang trainer. I'm an advisor just like you. Dr. Sanjay adalah seorang advisor sama seperti kita semua yang ada di ruangan ini. A few days ago, I tore my ligament. Beberapa hari yang lalu, ligamen Dr. Sanjay sobek.
So the question was, should I cancel this speech? Jadi pertanyaannya adalah, harus nggak sih Dr. Sanjay membatalkan acara hari ini? The answer is no. Jawabannya adalah tentu tidak. Accidents will happen. Kecelakaan akan selalu terjadi. Our work should not stop. Tapi pekerjaan kita jangan pernah berhenti. Things will go wrong. Karena kejadian-kejadian akan terjadi yang salah. Our work does not stop. Tapi pekerjaan kita tidak pernah berhenti. I have a target this year. Dr. Sanjay punya target di tahun ini. My target this year is to do 1 TOT every day. Target Dr. Sanjay tahun ini adalah untuk melakukan 1 TOT setiap hari. But if I stay in bed, Tapi jika Dr. Sanjay hanya diam di ranjang saja, I cannot achieve that target. Dr. Sanjay tidak akan mencapai TOT tersebut. Right? Betul? Rule number 3. Peraturan yang ketiga. Give your best advice to anybody and everybody. Berikan advice terbaikmu kepada siapapun. Rule number 4. Peraturan yang keempat. Don't care about the results. Jangan pernah pikirkan hasilnya. So I said, Dad, how can I not care about the results? Lalu Dr. Sanjay bertanya kepada ayahnya, gimana caranya saya nggak peduli sama hasilnya? I want to do my TOT. Saya mau capai TOT target saya. How can I not care about the results? Gimana caranya saya nggak harus peduli sama hasilnya? He said, Sanjay, you did not listen to what I just said. Lalu ayah Sanjay berkata, Sanjay, kamu nggak mendengarkan dengan apa yang saya katakan ya? Your job is not sales. Sanjay, tugas kamu bukannya penjualan. Your job is to give advice. Tugas kamu adalah untuk memberikan advice. If you give good advice, Jika kamu memberikan advice yang terbaik, the sales will happen. maka penjualan itu akan terjadi dengan sendirinya. So don't care about the results. Jadi jangan pedulikan hasilnya. Let me ask all of you a question. Dr. Sanjay mau bertanya kepada kalian semua di sini. If your client doesn't buy today, Jika nasabah kalian tidak membeli hari ini, they buy after 1 year, lalu mereka beli setahun kemudian, what will happen? apa yang terjadi? The premium will increase, Preminya naik, correct? betul? If the premium will increase, your commission will increase. Kalau premi naik, otomatis komisi naik kan? Then why are you in a hurry? Jadi kenapa harus buru-buru? I'll tell you why. Aku akan beritahu kalian kenapa. Because you only have one client. Karena kamu cuma punya satu klien. If this one client doesn't buy insurance, Jadi kalau satu nasabah ini nggak beli asuransi sama kamu, this month no commission. jadi nggak dapat komisi. Right or not? Bener nggak? You see, when a client tells me, Sanjay, I want to think about it, Saat nasabah Sanjay bilang ke Sanjay, Sanjay aku mau pikir-pikir dulu deh. I tell them, take your time. Lalu Dr. Sanjay berkata, oh iya silakan ambil waktumu untuk berpikir. Take 5 years. Kalau perlu ambil 5 tahun untuk berpikir. Because the longer you take, Karena semakin lama kamu berpikir, the more money I will make. semakin banyak uang yang saya hasilkan. I'm in no hurry. Dr. Sanjay tidak pernah terburu-buru. But why do I have this confidence? Tapi kenapa Dr. Sanjay memiliki kepercayaan diri seperti ini? Because this business Karena bisnis ini is not a 1-year business. bukanlah bisnis hanya 1 tahun saja. This business is not a part-time business. Bisnis ini bukanlah bisnis sambilan. This is a full-time job. Ini adalah full-time job. I'm going to be in this business for many years. Dr. Sanjay sudah di bisnis ini selama bertahun-tahun. My family has been in this business for 3 generations. Keluarga Dr. Sanjay sudah ada di bisnis ini selama 3 generasi. My grandfather is an insurance advisor. Kakeknya Dr. Sanjay adalah insurance advisor. My father is an insurance advisor. Ayahnya juga adalah insurance advisor. And I'm an insurance Dan advisor. Dr. Sanjay sendiri juga insurance advisor. I've been in this business for 23 years. Dr. Sanjay sudah berada di bisnis ini selama 23 tahun. My father has done more than 40 years TOT.
Ayahnya Dr. Sanjay sudah lebih dari 40 tahun TOT. I'm his only son. Dr. Sanjay ini adalah anak satu-satunya. All his money is my money. Jadi semua uang ayahnya, uangnya Dr. Sanjay juga. I was born retired. Dr. Sanjay ini terlahirkan sudah pensiun, tidak perlu bekerja lagi. So why do I work? Jadi kenapa sih Dr. Sanjay masih bekerja? There's only one reason. Hanya ada satu alasan. This business Bisnis ini protects families like no other business. memproteksi keluarga tidak seperti bisnis-bisnis lainnya di luar sana. And the day you understand that, Dan saat kalian mengerti hal itu, your confidence will change. percaya diri kalian akan langsung meningkat. How many of you want to know what is my schedule every day? Berapa banyak dari kalian yang mau tahu jadwalnya Dr. Sanjay setiap harinya? Okay, write it down. Silahkan dicatat. Breakfast, lunch, dinner. Sarapan, lunch, dan juga makan malam. Never eat alone. Jangan pernah makan sendirian. Eat with whoever you want to build a relationship with. Selalu makan dengan orang-orang yang kalian ingin membina hubungan bersama. If you want to build a relationship with your family, Kalau kamu ingin membina hubungan dengan keluarga kamu, eat with your family. makanlah dengan mereka. If you want to build a relationship with your clients, Kalau kamu membina hubungan dengan nasabahmu, eat with your clients. makanlah bersama dengan nasabahmu. If you want to build a relationship with your team, Kalau kamu mau membina hubungan dengan tim kamu, eat with your team. makanlah bersama dengan tim kamu. Whoever you want to build a relationship with, Siapapun yang kamu ingin bina hubungan bersama, eat with them. makanlah bersama mereka. Between breakfast and lunch, Antara sarapan dengan makan siang, meet 5 people. bertemu dengan 5 orang. Between lunch and dinner, Lalu antara makan siang dengan makan malam, meet 5 people. bertemu dengan 5 orang lagi. After dinner, Lalu setelah makan malam, relax. relax, santai. Do something that makes you happy. Lakukan sesuatu yang membuat kamu bahagia. Think what did you do right. Think what did you do wrong. Lalu pikirkan apa yang tadi aku lakukan sudah benar, apa yang aku lakukan tadi salah. Learn something new. Lalu pelajari sesuatu yang baru. Read something. Baca sesuatu. Now, if you have no one to eat with, Kalau kamu nggak punya orang yang mau diajak makan bersama, what should you do? apa yang harus kamu lakukan? Don't eat. Jangan makan. Nothing will happen. Tidak akan ada apapun yang terjadi. Instead, your doctor will be happy. Malah dokter kamu akan bahagia. Do you know why I'm so fat? Kalian tahu nggak sih kenapa Dr. Sanjay ini gemuk sekali? Too many people to eat with. Terlalu banyak orang yang diajak makan bareng. Never eat alone. Jangan pernah makan sendirian. If you make this as your rule, Kalau kalian jadikan ini sebagai peraturan kalian, I can guarantee Dr. Sanjay bisa garanti you will all get to MDRT. kalian semua di sini akan mencapai MDRT. Now today, there are 5,000 of you in the room. Hari ini ada 5.000 dari kita di sini. Correct? Betul? Okay. How many of you we will have a challenge? We'll do a challenge. Di antara kita akan melakukan tantangan. You do one MDRT, Kalian lakukan 1 MDRT, I will match it. dan Dr. Sanjay akan samakan itu. Alone. Sendiri. So 5,000 MDRT, 5.000 MDRT di ruang ini. okay? I'll do 5,000 MDRT. Dr. Sanjay akan lakukan 5.000 MDRT sendirian. Ready? Ready? Siap? Alright. So this is an open challenge. Jadi ini adalah tantangan terbuka untuk kita semua. If you do 5,000 MDRT, Kalau kalian melakukan 5.000 MDRT, next year, tahun depan, I will come and train you for free. tahun depan Dr. Sanjay akan kembali dan melatih kita semua secara gratis. Open challenge. Tantangan terbuka. Now, why am I saying this? Jadi kenapa sih Dr. Sanjay mengatakan hal ini? Guys, we have 90 days left.
Kita hanya punya 90 hari. We only have 90 days. 90 hari saja. In the next 90 days, Di 90 hari ke depan, whatever you achieve apapun yang kalian capai will be recognized for 1 year. akan diwujudkan di 1 tahun ke depannya. In the next 90 days, Jadi di 90 hari ke depan, if you achieve MDRT, jika kalian mencapai MDRT, the next year, maka tahun depan everyone will say, you are MDRT. semua orang akan mengatakan kamu adalah MDRT. In the next 90 days, Di 90 hari ke depan, if you achieve COT, jika kamu mencapai COT, everyone will say, semua orang akan mengatakan for 12 months, selama 12 bulan you are COT. kamu adalah seorang COT. And if you achieve TOT in the next 90 days, Dan jika kalian mencapai TOT dalam 90 hari ke depan, the whole next year, selama setahun 2025, they will call you TOT. mereka akan memanggilmu TOT. So now your choice. Jadi sekarang pilihannya di tangan Anda. For the next 90 days, Di 90 hari ke depan, what are you going to focus on? apa yang akan kalian fokuskan? Why do you think I'm working even today? Kenapa menurut kalian Dr. Sanjay masih bekerja bahkan di hari ini? I'm supposed to be in a wheelchair for 6 months, Seharusnya Dr. Sanjay itu stay di kursi roda selama 6 bulan. but the next 90 days, Tapi di 90 hari ke depan, I have to achieve 120 TOT. Dr. Sanjay harus mencapai 120 TOT. And the only way to do that Dan satu-satunya cara untuk mencapai itu is if I can meet people. adalah jika Dr. Sanjay bisa bertemu dengan orang lain. If I cannot meet people, Jika Dr. Sanjay tidak bisa bertemu dengan orang lain, how can I sell? gimana caranya saya bisa menjual? That's why I'm standing on stage today, Itu alasan kenapa Dr. Sanjay berdiri di stage hari ini. to prove to you Untuk membuktikan kepada kalian semua, that if I have pain, so what? jika Dr. Sanjay memiliki sakit, lalu kenapa? I have a commitment. Dr. Sanjay punya yang namanya komitmen. The commitment is not to you. Komitmennya bukan kepada Anda semua di sini. The commitment is not to my clients. Komitmennya bukan kepada nasabahnya Dr. Sanjay. The commitment is to myself. Komitmennya adalah kepada diri Dr. Sanjay sendiri. That I will do 1 TOT every day. Bahwa Dr. Sanjay akan melakukan 1 TOT setiap harinya. Because if I cannot commit to myself, Karena jika Dr. Sanjay tidak bisa komit kepada dirinya sendiri, I cannot commit to you. Dr. Sanjay tidak akan bisa berkomitmen kepada orang lain. I can't commit to my clients. Dan Dr. Sanjay tidak bisa berkomitmen dengan nasabahnya. Standing on stage is commitment to myself. Jadi berdiri di panggung hari ini adalah komitmen kepada dirinya Dr. Sanjay sendiri. That when I set a target, Bahwa saat Dr. Sanjay menetapkan targetnya, I will work on it. Dr. Sanjay akan bekerja untuk meraih hal tersebut. Now, when I tell you to meet 5 people a day, Jadi saat Dr. Sanjay memberitahu kita untuk bertemu dengan 5 orang setiap harinya, what should you say in the meeting? apa yang harus kalian katakan di meeting tersebut? How do you start the meeting? Gimana caranya kita memulai meeting tersebut? You see, when I joined this business 23 years ago, Saat Dr. Sanjay memulai bisnis ini 23 tahun yang lalu, I was told that I need to do need-based financial planning. katanya Dr. Sanjay harus melakukan financial planning berdasarkan dengan kebutuhan. Let me use the iPad today. They Dr. told me Sanjay to akan use this. menggunakan iPad-nya. Okay. Oops. Thank you. I'm not used to this. Dr. Sanjay belum terbiasa ya dengan ini teman-teman. Alright. Now, when we do need-based financial planning, what are the questions we ask? Saat kita melakukan financial planning berdasarkan dengan kebutuhan, apa sih yang biasa kita tanyakan? We ask name, Kita bertanya namanya, age, usianya, what are your assets and liabilities? lalu aset dan liabilities-nya berapa. We ask what is your income, your expenses. Kita tanya income-nya berapa, lalu pengeluarannya berapa. Do you have family? Apakah kamu memiliki keluarga? What is your occupation? Lalu pekerjaan kamu apa? We ask what are your fears? Kita bertanya apa sih ketakutannya kamu? What are your hobbies? Apa sih hobinya kamu? Correct? Betul? What else do you ask? Ini hal-hal yang kalian tanyakan? Anything else? Ada lagi yang kalian tanyakan di luar hal ini? Dreams, yes. Mimpi. Dreams, yes.
What else? Ada lagi yang lain? Anything else? Ada lagi? I think this is enough, right? Sudah cukup ya? Now, I want to ask you all a question. Dr. Sanjay mau bertanya satu pertanyaan. When you ask a woman her age, Saat kalian bertanya kepada seorang wanita usia mereka, she will always lie. mereka akan selalu berbohong. It's always minus 10. Selalu dikurangi 10 tahun. So stop asking. Jadi nggak usah bertanya usia mereka. When you ask a man his income, Saat kamu bertanya kepada seorang pria mengenai gaji mereka, he will always lie. mereka akan selalu berbohong. Stop asking income. Jadi jangan bertanya soal income atau gaji. By the way, 100% of married men 100% pria yang sudah menikah don't know where their wives spend money. Don't know where their wives will spend money. tidak tahu di mana istri mereka menghabiskan uang mereka. Stop asking expenses, they don't know. Jadi nggak usah tanya pengeluaran, mereka nggak tahu. You have assets, you don't have assets. Kalian punya aset atau kalian nggak punya aset, You will still die. kalian akan tetap meninggal. Why do you care? Jadi kenapa harus peduli? You have liabilities, you don't have liabilities, you will still die. Punya utang atau enggak juga tetap meninggal kok. So why do you care? Jadi kenapa harus peduli? You have a dream, you don't have a dream. Kalian punya mimpi kek atau kalian nggak punya mimpi kek, It doesn't change anything. tidak akan berubah apapun. Your dream is to go to the moon. Mimpimu adalah untuk pergi ke bulan. Can I help you? Apakah saya bisa membantu kamu? I can't. Gak bisa. So why do you ask? Jadi ngapain bertanya? Your hobby is to play football. Hobi kamu bermain sepak bola. How has that got anything to do with financial planning? Apa hubungannya itu sama financial planning? Doesn't matter. Gak masalah. You have a fear, you don't have a fear. Mau punya ketakutan ataupun enggak, You will still die. kamu tetap akan meninggal. You have a family, you don't have a family. Kamu punya keluarga ataupun tidak, You will still die. kamu akan tetap meninggal. You're a doctor, lawyer, engineer. Kamu seorang dokter, pengacara maupun seorang engineer, You will still die. kamu tetap akan meninggal. Your name is John, Jack, or James. Nama kamu John, Jack ataupun James, You will still die. kamu tetap akan meninggal. So why do you do this? Jadi ngapain kita melakukan hal ini? This is a compliance requirement. Ini hanya sebuah peraturan yang harus diikuti. It has nothing to do with sales. Tidak ada hubungannya dengan penjualan. You see, when you meet someone for the first time, Saat kita bertemu dengan orang untuk pertama kalinya, instead of asking these personal questions, daripada bertanya pertanyaan-pertanyaan yang terlalu personal, how many of you would like to learn my presentation? seberapa banyak dari kalian yang mau pelajari presentasinya Dr. Sanjay? Alright. Now, before we start, Sebelum kita mulai, how much time do you spend with the client? berapa banyak waktu yang kalian habiskan dengan nasabah kalian? How many of you spend about 1 hour with the Berapa client? banyak dari kalian menghabiskan sekitar 1 jam dengan nasabah kalian? Atau prospek kalian? Yeah? Some of you. How many of you spend about 2 hours? Siapa yang menghabiskan sampai dengan 2 jam dengan prospek atau nasabah? A lot of you. Okay. Banyak dari kalian. 3 hours? 3 jam? Wow, so many. Okay. Banyak juga ya. How many of you spend like half a day with the client? Siapa yang sampai spend sekitar setengah hari dengan prospek atau nasabahnya? Wow, some of you even spend half. Tetap ada yang sampai dengan setengah hari. When you go to see the doctor, Saat kalian bertemu dengan dokter, how much time does the doctor spend with you? berapa banyak sih waktu yang dihabiskan dokter dengan kita? 5-10 minutes if you're lucky. Sekitar 5-10 menit ya, kalau kita beruntung. Right. Betul? You see, I'm Dr. Sanjay. Ini adalah Dr. Sanjay. I don't spend more than 15 minutes with a client. Dr. Sanjay tidak pernah menghabiskan lebih dari 15 menit dengan prospeknya. But now the question is, what do you say in that 15 minutes? Pertanyaan Dr. Sanjay adalah apa yang kalian katakan dalam 15 menit tersebut? What is the first thing that people ask you when you meet them? Apa sih pertanyaan pertama yang biasanya orang tanyakan pada kita saat kita bertemu dengan mereka? How are you? Apa kabarmu? And what do you say? Lalu apa yang kalian katakan? Luar biasa. Yes, yes, yes. The next time someone says, how are you?
Nanti saat seseorang bertanya kepada kalian, apa kabarmu? Don't say I'm fine. Jangan jawab saya baik ya. It's the biggest lie in the world. Itu adalah kebohongan terbesar di dunia. That is your opportunity to do a presentation. Itu adalah kesempatan bagi kamu untuk melakukan sebuah presentasi. How many of you want to know what do I say? Siapa yang mau bisa melakukan apa yang Dr. Sanjay lakukan? Okay, ask me, Sanjay, how are you? Tanyakan pada Dr. Sanjay apa kabarnya. I'm so good. Aku baik banget. You know, last week, Kalian tahu minggu lalu I met with this amazing woman. saya bertemu dengan wanita yang sangat luar biasa. She's probably one of the smartest women I ever met. Sepertinya dia itu salah satu wanita yang paling pintar yang pernah saya temui. And she told me, she's like, Sanjay, I've figured out everything I know. Lalu dia beritahu Sanjay bahwa dia sudah tahu segalanya. I know exactly what I want in my life. Saya tahu secara persis apa yang saya mau dalam hidup. I know exactly how my business will grow. Saya tahu persis seberapa besar bisnis saya akan bertumbuh. I know exactly where my children will study. Saya tahu persis di mana anak-anak saya akan sekolah. I've figured it out. Saya sudah tahu semuanya. But you know, Sanjay, I'm scared of one thing. Tapi tahu nggak sih Sanjay, aku tuh takut sama satu hal. I said, what are you scared of? Lalu Dr. Sanjay bertanya, apa yang kamu takuti? She said, Sanjay, I'm scared. What if I make a mistake? Sanjay, saya takut bagaimana jika saya melakukan suatu kesalahan. So I told her, I said, listen, you're one of the smartest women I know. Lalu Dr. Sanjay mengatakan, dengar ya, kamu itu salah satu wanita yang paling pintar yang saya tahu. You don't get scared. Kamu tidak pernah takut. You stay focused. Kamu selalu stay fokus. And I promise you, you'll become very successful. Dan aku bisa janji bahwa kamu akan menjadi sangat sukses. But there is one advice I will give you. Tapi ada satu nasihat yang akan saya berikan padamu. The wealthiest families, Keluarga yang paling kaya, they take 20% of their income mereka ambil 20% dari income mereka, and they keep it aside. lalu mereka simpan itu. And they create a fund. Lalu mereka menciptakan sebuah pendanaan. This fund is called the growth fund. Pendanaan ini disebut pendanaan yang berkembang. Every time they have a new business idea, Setiap kali mereka mendapatkan suatu ide untuk bisnis yang baru, they have a new product, atau mereka memiliki produk baru, new product idea. ide produk baru, They will take some of this money dia akan ambil sebagian dari dana tersebut, and they will grow their business. lalu mereka akan kembangkan bisnis mereka. This fund is called a growth fund. Pendanaan ini kita sebut sebagai pendanaan berkembang. You know, when I gave her this advice, Kalian tahu saat saya memberikan nasihat ini, I could see how relaxed she was. saya langsung bisa melihat betapa rileks dan santainya wanita tersebut. So I had the most amazing week. Jadi saya memiliki minggu yang sangat luar biasa. By the way, By the way, ngomong-ngomong, how are you? apa kabarmu? You see, my presentation is done. Kalian lihat presentasi Dr. Sanjay baru saja berakhir. How long did it take? Berapa lama waktu yang dibutuhkan? 2 minutes, 3 minutes? 2 menit, 3 menit? What do you talk for 1 hour? Ngapain kalian ngomong sampai 1 jam? I'll tell you what you talk. Saya kasih tahu ya apa yang kami bicarakan. How are you? Apa kabar? How's the family? Gimana hari-harimu? How's your business? Gimana bisnis kamu? How's the market? Gimana pasar? Because someone told you need to do ice breaking. Karena ada seseorang yang memberitahu kamu bahwa kamu harus melakukan ice breaking. So you waste time. Jadi kalian menghabiskan waktu. I want you to think about this. Pikirkan baik-baik. When you ask the question, how's the business? Saat kamu bertanya kepada mereka bagaimana keadaan bisnis mereka, There are only 2 answers you can get. cuma ada 2 jawaban yang kalian bisa dapatkan. Sanjay, my business is very good. Sanjay, bisnis aku bagus banget. Or Sanjay, my business is very bad. Sanjay, bisnis aku lagi jelek banget. If business is very good, Kalau bisnisnya bagus, what is the objection you will get? apa sih penolakan yang akan kalian dapatkan? Sanjay, I don't want to put money in insurance. Sanjay, aku nggak mau taruh duit aku di asuransi. I want to put money in my business. Aku mau taruh duitnya di bisnis aku. Correct? Betul? And if the business is very bad, Dan jika bisnisnya itu lagi jelek, what is the objection you will get? apa sih penolakan yang biasanya kalian dapatkan? No money. Nggak ada uang. So why do you ask a question when you lose both sides? Jadi ngapain bertanya pertanyaan yang kamu selalu kalah apapun jawaban mereka? Because someone told you you need to do ice breaking. Karena ada yang kasih tahu kalian kan, kalau kalian itu harusnya ice breaking. You see, when I came up on stage, Saat saya naik panggung ini, did I do any ice breaking? apakah saya melakukan ice breaking apapun? No.
You know why? Kalian tahu kenapa? I'm not here for ice breaking. Karena Dr. Sanjay tidak ada di sini untuk ice breaking. I'm here to give you advice. Dr. Sanjay ada di sini untuk memberikan nasihat kepada kita semua. And I immediately start with my presentation. Dan Dr. Sanjay langsung memulai dengan presentasi. Did I say good morning? Apakah saya mengucapkan selamat pagi? Did I say thank you? Apakah saya mengucapkan terima kasih? I'm not here for that. Dr. Sanjay bukan ada di sini untuk hal itu. I'm here to share with you exactly what I do every day. Dr. Sanjay ada di sini untuk share kepada kita semua apa sih yang dilakukan Dr. Sanjay setiap harinya. If you truly want to become successful in this business, Jika kalian benar-benar ingin sukses di bisnis ini, you need to have a discipline. kalian harus memiliki disiplin. And there's only one discipline you need. Hanya ada satu kedisiplinan yang perlu kalian miliki. You need to have the right schedule. Kalian harus memiliki jadwal yang tepat. Now, every time someone asks you, how are you? Setiap ada orang yang bertanya kepadamu, apa kabarmu? It is your opportunity to do a presentation. Itu adalah kesempatan bagimu untuk melakukan sebuah presentasi. Do you want to learn some more presentation? Kalian ingin belajar beberapa presentasi Dr. Sanjay? Ask me, Sanjay, how are you? Tanyakan pada Dr. Sanjay, apa kabarmu? I'm so good. Aku baik banget. You know, last week, Kalian tahu, minggu lalu, I met this crazy guy from Dubai. saya bertemu dengan laki-laki yang sangat gila dari Dubai. And he was sharing something very interesting. Dan dia share kepada aku sesuatu yang sangatlah menarik. He said, Sanjay, Dia berkata, Sanjay, you know, when you look at a tree, saat kamu melihat sebuah pohon, the tree looks strong because the roots are strong. pohon itu terlihat kokoh karena akarnya juga kuat. The tree is what we call assets. Pohon ini adalah apa yang kita sebut sebagai aset. And the roots is what we call your income. Dan akarnya adalah apa yang kita sebut sebagai income. You see, as long as the income is strong, Jadi selama income-nya itu kuat, the tree is strong. pohonnya juga akan kokoh. If you cut the tree, Jika kita potong pohonnya, but the roots are still there, tapi akarnya masih ada di sana, the tree will grow back. maka pohon itu akan tumbuh kembali. Most of the people focus on assets, Kebanyakan orang fokusnya hanya pada aset. when the real thing they should focus on is income. Padahal yang seharusnya kita fokuskan adalah income. You see, assets can go up and down, Aset akan selalu bisa naik ataupun turun. but if your income is strong, Tapi jika income kita kuat, your asset value will keep increasing. aset kita akan terus bertumbuh. And there's a simple formula on how to protect your income. Dan ada satu formula yang sangat simpel untuk memproteksi income kita. You need 10 times of your annual income Kamu butuh 10 kali lipat dari income tahunan kamu as insurance. sebagai asuransi. If you do that, Jika kamu lakukan hal itu, the roots will always be strong. maka akar tersebut akan selalu kokoh. You know when he shared this with me last week, Kalian tahu ini yang di-sharingkan oleh dia minggu lalu. I said, why don't I share this with all my friends? Lalu saya bilang, kenapa saya nggak share ini ya kepada semua teman-teman saya? So I had the most amazing week. Jadi saya mendapatkan minggu yang sangat luar biasa. By the way, how are you? Ngomong-ngomong, apa kabarmu? Presentation is done. Presentasi selesai. How long did it take? Berapa lama yang dibutuhkan? 2 minutes? 2 menit? What do you talk for 1 hour? Ngapain kalian ngomong sampai 1 jam? Do you want to learn some more? Mau belajar yang lain? Alright. Ask me again, how are you? Sanjay? Ayo tanya lagi, apa kabar Dr. Sanjay? I'm so good. Aku baik banget. You know, last week, Kalian tahu minggu lalu I met this crazy guy from Dubai. saya bertemu pria yang sangat gila nih dari Dubai. And he shared something very interesting. Lalu dia sharing ke aku sesuatu yang sangat menarik. He said, Sanjay, Dia bilang, Sanjay, everyone in the world falls in 4 categories. semua orang di dunia ini pasti masuk ke dalam 4 kategori. Luxury, Yang pertama adalah kemewahan, comfortable, comfortable atau nyaman, poor, poor atau miskin, and charity. charity atau bergantung dengan donasi dari orang lain. Now imagine there is a family which is comfortable. Jadi kita bayangkan ya, ada keluarga yang ada di level comfortable atau nyaman. This family is comfortable because somebody is working. Keluarga ini nyaman karena ada seseorang yang bekerja di keluarga ini. So we call that man at work. Jadi kita sebut itu sebagai orang yang bekerja. Now, if you remove the man at work, Jika kita
hapus orang yang bekerja ini, this family will start to fall down to charity. maka keluarga ini akan langsung jatuh ke level charity atau donasi. Charity from friends, from family. Donasi dari keluarga, donasi dari teman-teman. So immediately we need to put a pump of money. Karena itu kita harus taruh yang namanya pompa duit. Because when there is no man at work, Karena saat tidak ada orang yang bekerja, you need money at work. kita butuh uang yang bekerja. And there's a simple formula to know how much money you need. Dan ada formula yang sangat simpel untuk tahu seberapa banyak uang yang kita butuhkan. 10 times of your annual income. 10 kali dari income tahunan. If you already have this money, Kalau kamu sudah punya uang ini, keep it aside. simpan itu. If you don't have this money, Kalau kamu nggak punya, don't worry. jangan khawatir. I can create for you right now. Aku bisa ciptakan untuk kamu sekarang juga. And when he shared this presentation, Dan saat dia share ini ke aku, I thought, why don't I share this with all my friends? aku langsung berpikir, kenapa aku nggak share ini ya ke teman-teman aku? So I had the most amazing week. Jadi minggu aku sangat luar biasa. By the way, how are you? Ngomong-ngomong, apa kabar dengan kamu? You see, presentation done. Presentasi selesai. My meetings are not longer than 15 minutes Meeting saya Dr. Sanjay tidak pernah lebih dari 15 menit. because I don't waste time. Karena Dr. Sanjay tidak pernah membuang waktu. I want you to think about this. Jadi pikirkan baik-baik. If a client doesn't buy insurance from you, Jika nasabah atau prospek tidak beri asuransi dengan kita, why do you care? kenapa kalian harus peduli? Imagine you go to the doctor Bayangin ya, kita pergi ke dokter. and the doctor writes medicine. Terus dokter tulisin resep. You look at the medicine Lalu kita lihat nih and you obatnya. say, no, Terus kita bilang, enggak deh, I don't want to take it. saya nggak mau minum. What do the doctors say? Kira-kira apa yang akan dokter katakan? Okay, get out next. Oke, keluar. Berikutnya. Right or not? Betul? So when a client tells me, no, I don't want to do it, Jadi saat ada prospek atau calon nasabah bilang saya nggak mau, what should I say? apa yang harus kita katakan? Next. Berikutnya. Not my children, Bukan anak saya, not my family, bukan keluarga saya, not my business. bukan bisnis saya. If they don't care, Kalau mereka nggak peduli, why should I care? kenapa saya harus peduli? As soon as you understand this, Begitu kalian mengerti hal ini, your confidence will change. kepercayaan diri kalian akan meningkat. Now, when you meet someone, Saat kalian bertemu dengan seseorang, how are you going to start your meeting? bagaimana kalian akan memulai meeting tersebut? When someone asks you, how are you? Saat seseorang bertanya kepadamu, apa kabar? What will you say? Apa yang akan kamu katakan? I'm so good. Aku baik banget. You know, last week, Kalian tahu minggu lalu, it is always last week. selalu dimulai dengan minggu lalu. It is not last month, Bukan bulan lalu, not last year. bukan tahun lalu, It's always last week. selalu minggu lalu. Keep it simple. Jadikan sesimpel mungkin. If every single one of you understands one thing today, Jika setiap orang di sini mengerti satu hal hari ini, I want you to take away the art of keeping things simple. Dr. Sanjay ingin kita semua di sini mempertahankan untuk menjaga semua hal itu sesimpel mungkin. You see, life is simple. Kehidupan kita itu sebenarnya simpel. We complicate it for no reason. Kita bikin jadi ribet. Now, after you do a presentation, Sesudah kalian melakukan presentasi, you will get objections. kalian akan mendapatkan penolakan. Correct? Betul? Now, what is the most common objection you get? Apa sih penolakan yang paling umum yang kalian dapati? No money. Tidak ada uang? Tidak ada budget? How many of you get no money? Siapa yang dapat gak ada budget atau gak ada uang? Why do you work with such poor people? Ngapain kamu bekerja dengan orang-orang miskin? No, imagine you go to the doctor Pengen ya pergi ke dokter. and the doctor says, you tell the doctor no money. Terus kamu bilang ke dokter, dok saya gak punya duit. What does the doctor say? Dokter bakal bilang apa? Okay, figure it out and come back. Ya udah cari tahu deh baru balik lagi. What do you want me to do? Kamu mau saya ngapain? Do you know if you cannot afford to buy insurance, Kalian tahu gak sih kalau kalian gak mampu untuk beli asuransi, you cannot afford to die? kalian juga tidak mampu untuk meninggal.
Think about it. Bayangin ya, pikirin. If you can't afford to buy insurance, Kalau nggak bisa beli asuransi, those few dollars you cannot pay. itu adalah sedikit uang loh yang kamu nggak bisa bayar. If you die, what happens? Kalau meninggal, apa yang terjadi? Okay, let me teach you how to handle the objection. Jadi Dr. Sanjay akan mengajarkan gimana caranya kita bisa handle penolakan ini. You see, objection handling is a 4-step process. Jadi cara menanggulangi sebuah penolakan adalah 4 step. I want you to understand, my entire business Seluruh bisnisnya Dr. Sanjay is based on a process. semuanya berdasarkan sebuah proses. The way I do my concept presentation, Bagaimana cara Dr. Sanjay melakukan konsep presentasi, the way I handle objection, cara Dr. Sanjay handle objection, the way I do closing, cara Dr. Sanjay melakukan closing, everything is a process. semuanya ada prosesnya. And I write down my process every day. Dan Dr. Sanjay selalu menuliskan prosesnya setiap hari. I'm finding a way to make sure my process becomes better and better and better. Dan Dr. Sanjay selalu cari cara gimana cara bikin proses ini menjadi lebih baik lagi dan lagi dan lagi. 23 years ago when I started this business, 23 tahun yang lalu waktu Dr. Sanjay memulai bisnis ini, my average meeting was 2 hours. rata-rata meetingnya Dr. Sanjay 2 jam. And I learned to reduce that. Lalu Dr. Sanjay mulai belajar untuk mengurangi jam tersebut. Today my meetings are 15 minutes. Hari ini meeting Dr. Sanjay hanya 15 menit saja. Closing a meeting would take me 3-4 meetings. Closing a meeting kira-kira memakan waktu 3-4 menit. Now I close my meetings in 1 meeting. Sekarang Dr. Sanjay closing hanya dengan 1 meeting saja. I don't have time. Dr. Sanjay nggak punya waktu. So, everything has to be a process. Jadi segala sesuatunya harus berupa proses. If you don't have a process, Kalau kamu nggak punya proses, don't worry. nggak usah khawatir. Copy mine. Ikuti aja yang punya Dr. Sanjay. Okay? So, objection handling is a process of 4 steps. Jadi cara handle objection itu prosesnya ada 4 langkah. Acknowledge the objection. Yang pertama, kenali objection tersebut. Number 2, ask the right question. Nomor 2 adalah tanyakan pertanyaan-pertanyaan yang benar. Give a solution or an example Lalu berikan sebuah solusi ataupun contoh and make it relatable for the client. dan melakukan itu sesuatu yang mereka bisa relate. So when a client tells you, I have no money, Jadi saat ada nasabah yang bilang kalau mereka tidak punya uang, first acknowledge. pertama kenal itu dulu. Mr. Client, I understand you don't have money right now. Saya mengerti kenapa kamu nggak punya uang sekarang. But let me ask you a question. Tapi coba ya berikan saya kesempatan untuk bertanya kamu sesuatu. Did you know if you cannot afford to buy insurance, Apakah kamu tahu jika kamu tidak bisa beli asuransi, you can't afford to die? artinya kamu tidak bisa afford untuk meninggal juga? Because every time Karena setiap that waktu, I have worked with a family, waktu saya bekerja dengan sebuah keluarga, if they can't afford to pay those few dollars of insurance, kalau mereka tidak bisa beli asuransi yang harganya hanya kecil, the family will have a bigger problem. artinya keluarga itu akan memiliki masalah yang lebih besar. So let me give you a recommendation. Jadi, ajarkan aku, berikan aku kesempatan untuk memberikan kamu rekomendasi. My insurance company loves me. Perusahaan asuransi aku sayang banget sama aku. They will allow you to pay with your credit card. Mereka akan berikan kamu kesempatan untuk membayar dengan kredit card. You have got 30 days to figure it out. Kamu punya waktu 30 hari untuk memikirkan itu. Do you have any other questions? Apakah kamu punya pertanyaan lainnya? No? Tidak? Okay, sign here. Oke, tanda tangan di sini. You have to ask for the signature. Kalian harus selalu minta tanda tangan. If you don't ask for the signature, Kalau kalian nggak minta tanda tangan, no client will tell you, give me the application, I will sign. tidak ada satupun nasabah yang akan bilang, kasih saya aplikasinya, sini saya tanda tangan. When you ask for the signature, Saat kalian meminta tanda tangan, they will give you an objection. mereka akan memberikan kamu sebuah penolakan. What is the next most common objection? Apa sih penolakan yang paling sering yang kalian dapati selanjutnya? I need to ask my wife. Saya mau tanya istri saya. How many of you get that? Siapa yang udah pernah dapat itu? I need to ask my wife. Saya mau tanya istri saya. First of all, men will never ask their wife anything. Sekarang ya, pria itu gak akan pernah bertanya sama istrinya. So they're lying to you. Jadi mereka bohong ke kalian. Okay, but how do you handle the objection? Tapi gimana sih cara kita handle penolakan tersebut? 4-step process. 4 langkah proses. Step number 1. Yang pertama, Mr. Klein, I'm so glad you want your wife to be a part of this discussion. Mr. Klien, aku senang banget deh kamu pengen ajak istri kamu untuk menjadi bagian dari diskusi ini.
But let me ask you a question. Tapi coba ya aku tanyakan kamu satu hal. Did you know I've never met a single woman Tapi kamu tahu nggak sih, aku nggak pernah loh ketemu satupun wanita who would ever tell her husband, yang akan kasih tahu suaminya, don't protect the family, jangan protek keluarga kita, don't protect our future. jangan protek masa depan kita. Because every time I've seen a wife become a part of the conversation, Karena setiap kali saya melihat istri jadi bagian dari conversation itu, they will always ask you to buy more. mereka akan selalu minta kamu untuk beli lebih. So, can I give you a recommendation? Jadi boleh ya saya kasih kamu sebuah rekomendasi? Buy it as a gift for her. Beli sebagai hadiah untuk istrimu. And tell her, darling, I wanted to protect you. Dan bilang ke mereka, sayang, aku pengen proteksi kamu dan keluarga. And if she tells you, why did you buy so little? Dan jika dia bilang, kenapa kamu beli yang kecil banget? Tell her, I'm sorry, I will buy more next year. Lalu katakan padanya, maaf, aku akan beli lebih tahun depan. Because if you get her involved, Karena jika kamu ajak dia, she will ask you to buy more. dia akan minta kamu untuk beli lebih. Do you have any other question? Kamu punya pertanyaan yang lain? No? Ya? Okay, it's fine. Oke, tentang di sini. Do you realize I have a process for objection handling? Dr. Sanjay selalu punya proses untuk caranya handle sebuah penolakan. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. I have 6,000 clients. Dr. Sanjay punya 6.000 nasabah. I have clients in more than 50 countries. Dr. Sanjay punya nasabah lebih dari 50 negara. A lot of you don't know this. Banyak dari kalian yang tidak tahu hal ini. My family is from Indonesia. Keluarga Dr. Sanjay sebenarnya dari Indonesia. Saya kampung di Madiun. Iya. Bahasa. Sedikit ah. You see, my family has been in Indonesia for the last 150 years. Keluarga Dr. Sanjay sudah ada di Indonesia selama 150 tahun terakhir. So you know when you tell me, Sanjay, this doesn't work in Indonesia. Jadi jika kamu kasih tahu Dr. Sanjay bahwa ini tidak akan pernah bekerja di Indonesia, Let me confirm to you. mari saya pastikan dengan Anda. I closed 3 TOT yesterday in Jakarta. Dr. Sanjay baru closing 3 TOT kemarin di Jakarta. If you don't do the business, Kalau kalian nggak lakukan bisnis ini, I will. Dr. Sanjay nggak akan take over. Your choice. Pilihannya ada di tangan kamu. Meet your clients. Temui nasabahmu. If you don't meet, Kalau kamu nggak temui mereka, I will. Dr. Sanjay akan temui mereka. You see, I'm not a trainer. Dr. Sanjay ini bukan seorang trainer ya. I'm an insurance agent, Dr. Sanjay adalah seorang agen asuransi. just like you. Seperti kita semua yang ada di ruangan ini. How many of you have seen this? Seberapa banyak dari kalian sudah melihat ini? That you give advice to somebody Bahwa kamu memberikan nasihat kepada orang lain and they buy from someone else. dan And they buy from someone else. mereka beli dari orang lain setelah kamu memberikan nasihat tersebut. How many of you experienced that? Siapa yang udah pernah mengalami itu? Almost all of us. Hampir semuanya ya. Guys, let's get one thing very clear today. Mari kita pastikan satu hal hari ini. We are not competition. Kita di sini bukanlah saingan. We are all working in the same process. Kita semua di sini bekerja dengan proses yang sama. We are trying to protect families. Kita mau memproteksi keluarga. We are trying to protect businesses. Kita mau memproteksi banyak bisnis. If they don't buy from me, Kalau mereka tidak beli dari aku, they will buy from you. mereka akan beli dari kalian. Because there are many people I give advice to, Karena ada banyak orang yang saya berikan nasihat, but they don't buy from me. dan mereka nggak beli dari saya. They might buy from you. Mereka beli dari kalian. So, it is possible that you give advice to somebody Jadi sangatlah mungkin ya kalian memberikan nasihat pada orang lain, and they might buy from me. dan mereka mungkin belinya sama saya. But we are not competition. Tapi ingat ya, kita semua di sini bukan saingan. The only way to stay confident Satu-satunya cara untuk remain percaya diri, untuk bisa percaya diri, is if your schedule is full. adalah jika jadwal kalian itu penuh. You see, you buy or you don't buy, Kalian beli ataupun nggak beli, I don't care. aku nggak peduli. Because my job is not sales. Karena pekerjaan saya bukan berjualan.
my job is to give good advice. Pekerjaan saya adalah untuk memberikan nasihat yang terbaik. So I'm going to give you my best advice today. Jadi aku akan memberikan nasihat terbaikku hari ini. Every single one of you has the opportunity to become a DOT. Setiap satu orang pun di sini memiliki kesempatan untuk menjadi seorang TOT. But there's only one condition. Tapi hanya ada satu kondisi. You have to meet people. Kalian harus bertemu dengan orang. Breakfast, lunch, dinner. Sarapan, makan siang, makan malam. Never eat alone. Jangan pernah makan sendirian. Between breakfast and lunch, Antara sarapan dengan makan siang, meet 5 people. harus bertemu dengan 5 orang. Between lunch and dinner, Antara makan siang dan makan malam, meet 5 people. bertemu dengan 5 orang lagi. Now, some of you will say, Sanjay, you don't live in Jakarta. Beberapa dari kalian mungkin mengatakan, Sanjay, kamu gak tinggal di Jakarta. You don't understand traffic. Kamu gak tahu seberapa macetnya di Jakarta. So let me give you a strategy. Jadi aku kasih kamu strategi ya. Learn to meet people in the same area. Bertemulah dengan orang di area yang sama. Try to stay in the same place. Jadi coba ya untuk tinggal di satu tempat aja. Now, how many of you find it very difficult to get appointments? Seberapa banyak dari kalian yang merasa kesulitan untuk mendapatkan sebuah janji temu? Be honest. Jujur ya. So I'm going to teach you how I get meetings. Jadi aku akan ajarin kamu gimana caranya bisa mendapatkan meeting. So let me explain the difference between appointment and meeting. Jadi Dr. Sanjay akan menjelaskan ya bedanya antara janji temu dengan pertemuan itu sendiri. Okay? An appointment is with a doctor, Appointment atau janji temu kita lakukan dengan seorang dokter with a lawyer, atau seorang lawyer, with the dentist. dokter gigi. Very stressful. Sangatlah stressful ya. But you meet your friends. Tapi kan kita bertemu dengan teman-teman. I don't want appointment. Saya nggak mau janji temu. I want meetings. Saya mau pertemuan. Now, how do you ask for a meeting? Jadi gimana sih cara kita meminta sebuah pertemuan itu? How many of you want to learn my script? Siapa yang mau untuk belajar strategi Dr. Sanjay? Okay, write it down. Tulis ya. When I call someone, Saat saya menghubungi menelpon seseorang, hi, halo, let's meet for coffee. ketemu yuk buat kopi. That's it. That's it. Itu aja. Sesimpel itu. How many of you think they will ask you why? Seberapa banyak dari kalian akan berpikir mereka akan bertanya kenapa? How many of you Ngapain? think? Okay, let me ask all of you a question. Tentu saja mau bertanya sesuatu ya kita semua. How many of you would like to have coffee with me? Seberapa banyak dari kalian yang mau minum kopi bareng Dr. Sanjay? You see, nobody asks why. Tuh kan, gak ada yang nanya kenapa. So, when you think they will ask why, Jadi waktu kalian mikir kalau mereka tuh akan tanya kenapa, this is your personal fear. ini adalah ketakutanmu sendiri. It doesn't happen. Itu tidak pernah terjadi kok. If they ask you why, Kalau mereka tanya kenapa, what should you say? apa yang harus kita jawab? Coffee. Kopi aja. Why do you complicate it? Kenapa sih kalian harus bikin ribet? And when you meet for coffee, Dan saat kalian bertemu untuk kopi, what is the first question they will ask you? apa pertanyaan pertama yang akan mereka tanyakan pada kamu? How are you? Apa kabar? What are you gonna say? Apa yang akan kamu bilang? So good. Aku baik banget. You know, last week Kamu tahu minggu lalu aku I do a presentation. dan lakukan presentasi. Now, guys, why do you think I'm here today? Menurut kalian kenapa sih Dr. Sanjay ada di sini hari ini? If each one of you becomes MDRT, Jika setiap satu orang di sini menjadi seorang MDRT, what do I get? apa yang akan Dr. Sanjay dapatkan sih? Nothing. I get nothing. So why am I sharing my strategy with you? Jadi kenapa sih Dr. Sanjay sharing strategi ini kepada kita semua? There is a reason. Ada alasannya. You see, nobody has the dream to grow up and become an insurance agent. Gak ada satupun orang di dunia yang punya mimpi untuk menjadi seorang agen asuransi. Nobody dreams that when I grow up, I will become an insurance agent. Gak ada satupun orang yang bilang nanti kalau aku gede aku mau jadi agen asuransi. True or not? Betul? When you go to a party Waktu kalian pergi ke sebuah party, and they ask you, what do you do? lalu mereka bertanya, apa sih yang kamu lakukan, apa pekerjaan kamu? How many of us are proud to say I'm an insurance agent? Seberapa banyak dari kalian yang bangga untuk mengatakan bahwa aku adalah agen asuransi? Not really. Gak ada kan?
Actually, when you go to a party, someone asks you what do you do. Waktu kalian pergi ke sebuah party lalu ada yang tanya apa sih pekerjaan kamu? What do you say? Kamu bilangnya apa? I'm sorry. What do you do? What do you do? Kalau ditanya lagi apa pekerjaan kamu? You should. There's a problem. Ada suatu masalah nih. So then we come up with something creative. Jadi kita mulai mikirin hal-hal kreatif. I'm a life planner. I'm a life planner. Aku planner kehidupan. I'm a financial builder. Saya pembangun finansial. You see, the problem is they're looking for a title. Masalahnya adalah mereka tuh selalu mencari sebuah title. Because if you're CEO, Karena kalau kamu seorang CEO, doctor, dokter, lawyer, lawyer, Uber driver, Grab driver, Uber atau Grab driver, insurance agent, insurance agent paling bawah. they're trying to see how much respect and how much time they should give you. Mereka mau tahu seberapa banyak sih respect dan waktu yang harus mereka berikan kepada kamu. And that is a problem. Dan itu adalah masalahnya. So, when I go to a party Jadi, saat Dr. Sanjay pergi ke sebuah pesta, and they ask you, what do you do? dan mereka nanya nih, apa sih pekerjaan kamu? What should you say? Apa yang harus kamu katakan? How many of you would like to know what I say? Seberapa banyak dari kalian mau tahu jawabannya Dr. Sanjay kalau ditanya apa pekerjaanmu? Okay, ask me, Sanjay, what do you do? Oke, tanya, apa sih pekerjaan Dr. Sanjay? I'm so glad you asked. Aduh, aku senang banget deh kamu bertanya. Because every time when someone asks me that Karena question, nih, setiap kali orang nanyain aku pertanyaan itu, it actually makes me think, what am I doing? selalu bikin aku mikir sebenarnya apa sih pekerjaan aku? You know, I do so many things. Karena aku melakukan banyak banget hal. Last week, Kamu tahu minggu lalu, and I will do my presentation. dan Dr. Sanjay langsung melakukan presentasinya. They are looking for a title, Mereka selalu mencari sebuah title. and there is no title Dan tidak ada sebuah title that can justify the amount of work we do. yang akan bisa menjustifikasi pekerjaan kita. Our work is so big. Pekerjaan kita itu sangatlah luas. There is no title that can justify my work. Tidak ada satupun title di dunia ini yang bisa menjustifikasi pekerjaan Dr. Sanjay. So if anyone asks me, Jadi kalau ada yang bertanya, Sanjay, what do you do? Sanjay, pekerjaan kamu apa sih? My answer will change. Jawaban Dr. Sanjay akan selalu berubah. I will do a presentation. Saya akan selalu melakukan presentasi. Because I don't do one thing. Karena Dr. Sanjay tidak pernah hanya melakukan satu hal saja. I do so many things. Dr. Sanjay melakukan banyak hal. Guys, I want you to think about this. Pikirkan hal ini. When you get your process correct, Saat kalian mendapatkan proses yang benar, your confidence is bigger. kepercayaan diri kalian akan membesar. But this confidence is only based on one thing, Tapi kepercayaan diri ini hanya berdasarkan oleh satu hal, the knowledge. ilmu yang kalian miliki. You have to learn to invest in yourself. Kalian harus selalu belajar untuk investasi kepada diri sendiri. You have to learn to find out what you're doing wrong. Harus belajar apa sih yang aku lakukan yang salah. What are you doing right? Apa yang sudah aku lakukan secara benar. I write it down. Tulis. I keep writing notes every day. Tulis catatan setiap harinya. I have never printed books for you. Saya nggak pernah print buku untuk kamu. I write the books for myself. Saya tulis buku itu untuk diri saya sendiri. What is my presentation? Apa presentasi saya? What are the words I should say when I get an objection? Apa kata-kata yang seharusnya saya katakan waktu saya mendapatkan sebuah penolakan? What are the mistakes I do when I'm doing closing? Apa sih kesalahan yang saya lakukan waktu saya melakukan sebuah closing? I write it down. Saya tulis semuanya. Because if you don't get your process correct, Karena kalau kamu tidak bisa mendapatkan proses yang you benar, will keep making the same mistake again and kamu again akan and melakukan again. kesalahan yang sama terus dan terus. That is the most important thing in our business. Itu adalah hal yang terpenting di bisnis kita. Identifying your process. Tahu persis prosesnya. You remember I told you, I asked you a question, why do you think I'm here?
Kalian ingat waktu aku bertanya kenapa sih Dr. Sanjay ada di sini hari ini? There is a reason. Ada alasannya. You see, I come from a family of insurance advisors. Dr. Sanjay datang dari keluarga yang semuanya ada di industri insurance. But it was not my dream to become an insurance agent. Tapi itu bukan mimpinya Dr. Sanjay untuk menjadi orang agen asuransi. I realized something very important. Dr. Sanjay akhirnya memahami suatu hal. About 100 years ago, Sekitar 100 tahun yang lalu, there was one company ada satu perusahaan that started a trend. yang memulai sebuah tren. Diamonds are forever. Diamonds itu selamanya. Diamond is a woman's best friend. Diamond adalah sahabat wanita. Today, Hari ini, if you want to marry a girl, kalau kamu mau menikahi seorang wanita, you have to buy a diamond. kamu harus beli sebuah diamond kan? Correct? Betul? It was started by one company. Itu dimulai hanya oleh satu perusahaan saja. Now let me ask all of you a question. Jadi, aku mau bertanya satu hal kepada kalian semua di sini. What is more important for a family? Apa sih yang lebih penting untuk sebuah keluarga? Diamonds or insurance? Berlian atau asuransi? Insurance. We know that. Asuransi, kita tahu itu. So why don't we all start a trend today? Jadi kenapa nggak kita semua di sini memulai sebuah tren yang baru? That insurance is a woman's best friend. Bahwa asuransi adalah sahabat setiap wanita. But I can't do that alone. Tapi Dr. Sanjay tidak bisa melakukan hal itu sendirian. We have to do that together. Kita harus melakukan hal ini bersama-sama. So I'm going to ask all of you to do me one favor today. Jadi tolong bantu Dr. Sanjay melakukan satu hal hari ini. I want you to take a picture. Tolong ambil foto And I want you to write. dan tulis. I met a crazy guy from Dubai. Saya bertemu pria yang gila dari Dubai And he said dan dia berkata that insurance is a woman's best bahwa friend. asuransi adalah sahabat setiap wanita. So we can all start this trend Jadi together. kita semua bisa memulai tren baru ini. And when you sit down with a client next week Dan saat kalian duduk dengan seorang prospek atau nasabah minggu depan, and they ask you, how are you? dan mereka bertanya, apa kabarnya? What are you going to say? Apa yang akan kamu katakan? I'm so good. Aku baik banget. You know, last week Kamu tahu minggu lalu, I met a crazy guy from Dubai. saya bertemu pria yang sangat gila dari Dubai. And he shared something very interesting with me. Dan dia share ke aku sesuatu yang sangat menarik. He said, you know, when your child is born, Dia bilang, waktu anak kamu lahir, at the age of 18, they will go to college. di usia 18 mereka akan pergi kuliah. Now you have two options, Kamu memiliki dua pilihan, option A and option B. opsi A dan opsi B. You save money Kamu simpan uang, and you earn interest. lalu kamu mendapatkan bunga. Option B, Opsi B, when your children are 18, saat anak-anak kamu usia 18 tahun, you borrow money kamu pinjam uang, and you pay interest. dan kamu bayar bunganya. Which one would you choose for your kids' education? Di mana yang akan kamu pilih untuk edukasi anakmu? A or B? A atau B? That's what I thought. Ah ya, itu yang saya pikirkan juga. And he gave a very simple formula. Dan dia memberikan aku formula yang sangat simpel. You should save 5% of whatever you earn. Kamu harus simpan 5% dari apapun yang kamu dapat, income-mu. That's the formula. Itu adalah formulanya. If you have 2 children, how much should you save? Kalau kamu punya 2 anak, berapa yang harus kamu simpan? If you have 3 children, Kalau 3 anak? and if you have 4 children, Kalau 4 anak? I don't care how many children you have. Aku nggak peduli berapapun anak yang kamu miliki. You only need to save 5%. Kamu harus save 5%. And that's the formula. Dan itu adalah formulanya. And you know when he shared this with me, Dan kamu tahu waktu dia share ini sama aku, I thought, why don't I share this with all my aku langsung friends? mikir kenapa ya aku nggak share aja ke semua teman-teman aku. So I had the most amazing week. Jadi minggu aku sangat luar biasa. Guys, my presentation is done. Presentasi Dr. Sanjay sudah selesai. You see, the problem is when I joined this business 23 years ago, Masalahnya waktu Dr. Sanjay join bisnis ini 23 tahun yang lalu, and I asked them for questions. I asked them about where would you like your children to study? lalu Dr. Sanjay bertanya, di mana sih kamu mau kirim anak-anak kamu sekolah? They would say, I want them to study locally or internationally. Aku tanya, mau anaknya sekolah lokal atau di luar negeri? Oh, international. Terus mereka bilang, oh di luar negeri. What do you want them to study? Kamu maunya mereka sekolah di mana? Oh, Sanjay, I want them to study medicine. Mau belajarnya medicine. And then what do we say? Lalu kita bilang apa? Today, Hari ini, if you want your children to study in America medicine, kalau kamu mau anak kamu sekolah di luar negeri di Amerika, sebuah medicine,
cost you $100,000 for 1 year. butuh $100.000 dalam 1 tahun. 5 years, 5 tahun, $500,000. $500.000. 15 years from now, 15 tahun dari sekarang, when your children go to college, saat anak-anak kamu pergi kuliah, with inflation, dengan inflasi, it will become $1 million. akan menjadi $1 juta. What is the client thinking? Apa yang klien itu pikirkan? Forget it, they will study local. Udah deh, nggak jadi, mereka sekolahnya di lokal aja, dalam negeri. You see, the problem is when I joined this business 23 years ago, Masalahnya waktu Dr. Sanjay bergabung dengan bisnis ini 23 tahun yang lalu, they told me scare your clients. mereka bilang kita harus bikin nasabah kita takut. I learned something very important at that time. Saya belajar hal yang sangat penting saat itu. Fear might sell fast, Ketakutan akan menjual secara cepat, but happiness sells big. tapi kebahagiaan menjual lebih besar. I want you to think about this. Tolong dipikirkan baik-baik. We always buy a house bigger than we can afford. Kita selalu beli rumah lebih besar kan daripada yang kita sebenarnya bisa capai. Why? Kenapa? It makes us happy. Itu bikin kita senang kan? We always buy a car bigger than we can afford. Kita selalu beli mobil lebih besar, lebih mahal daripada yang kita sebenarnya bisa capai Why? juga. Kenapa? Because it makes us happy. Karena itu bikin kita senang kan? We always buy more money, we always buy more things when we travel. Why? Kita selalu beli lebih banyak waktu kita traveling. Kenapa? Because it makes us happy. Karena itu bikin kita happy kan, senang. So, fear sells fast, Jadi ketakutan itu menjual dengan cepat, but happiness sells big. tapi kebahagiaan menjual secara besar. But how do I make my product sound happy? Tapi gimana caranya ya aku bikin produk aku terdengar membahagiakan atau menyenangkan? Because you see, we have to talk about death. Karena kan kita sebenarnya harus berbicara soal kematian ya. We have to talk about illness. Terus kita bicara soal penyakit, We have to talk about old age. kita bicara soal orang tua. How many of you are looking forward to dying? Berapa banyak dari kalian yang pengen meninggal di sini? None of you. How many of you are excited about becoming old and retired? Berapa banyak dari kalian di sini sebenarnya senang banget nggak pengen nunggu lagi untuk jadi tua dan juga pensiun? None of us. Nggak ada kan satupun dari kita. How many of you wish you were born retired? Seberapa banyak dari kalian yang pengen terlahir pensiun? Be honest. Jujur, We all want to be born retired. kita semua pengen terlahir udah pensiun nggak perlu So kerja let me lagi. ask you a question. Jadi aku mau bertanya satu hal. How many of you have planned your children's retirement? Seberapa banyak dari kalian yang sudah merencanakan pensiunan anak-anak kalian? You see, my father Ayahnya Dr. Sanjay planned my retirement. sudah merencanakan pensiunannya Dr. Sanjay. I was born retired. Dr. Sanjay sudah terlahir pensiun. And when I had my children, Dan saat Dr. Sanjay memiliki anaknya, my father told me, ayahnya Dr. Sanjay mengatakan, plan their retirement. rencanakan pensiunannya mereka. From the age of 25, Mulai dari usia 25 tahun, my children will get $3,000 every day anak Dr. Sanjay akan mendapatkan $3.000 setiap hari for the rest of their life. seumur hidup mereka. How many of you wish you were my children? Seberapa banyak dari kalian pengen jadi anak Dr. Sanjay? You see, I promise you, your children will wish they were my children. Anak-anak kalian pasti pengen jadi anak Dr. Sanjay. But there are two conditions. Hanya ada 2 kondisi. My children will get $3,000 every day, but there are two conditions. Anak Dr. Sanjay akan mendapatkan $3.000 setiap hari, tapi ada 2 kondisi. Rule number 1, Yang pertama, breakfast, lunch, dinner. sarapan, makan siang, dan makan malam, Never eat alone. jangan pernah makan sendirian. Rule number 2, Peraturan yang kedua, between breakfast and lunch, antara sarapan dan makan siang, meet 5 people. bertemu 5 orang. Between lunch and dinner, Antara makan siang dan makan malam, meet 5 people. bertemu 5 orang lagi. If you do that, Kalau kamu melakukan itu, they will get $3,000 every day. mereka akan mendapatkan $3.000 setiap hari. Now let me ask all of you a question. Dr. Sanjay mau bertanya kepada kita semua. If I give you $3,000 every day, Kalau saya kasih kamu $3.000 setiap hari, how many of you will do this? seberapa banyak dari kalian akan melakukan hal ini? So why don't you do it already? Jadi kenapa kalian gak lakukan itu aja sekarang? Oh iya ya. Because nobody is paying you. Karena gak ada yang bayar kalian kan? That's the problem. Itu masalahnya. Can I give you a promise? Bisakah saya mendapatkan janji? If you follow the schedule every day,
Kalau kamu stick sama jadwal ini setiap hari, you will earn more than $3,000 every day. kamu akan dapatkan lebih dari $3.000 setiap harinya. But you have to do it every day. Tapi kamu harus lakukan ini setiap hari. Make it a discipline. Jadikan sebuah disiplin. I had client meetings yesterday. Mr. Sanjay punya client meeting kemarin. I have client meetings today. Dan Dr. Sanjay juga punya meeting hari ini. I have client meetings tomorrow. Dan besok juga ada. I never stop working. Dr. Sanjay tidak pernah berhenti bekerja. Even when I'm here with you today, Bahkan saat Dr. Sanjay ada di sini sama kita saat ini. I had 2 client meetings in the morning. Dr. Sanjay udah punya 2 meeting dengan kliennya di pagi hari. And I have 3 client meetings in the evening. Dan nanti malam Dr. Sanjay juga punya 3 client meeting. If you don't do your work, Kalau kamu nggak lakukan pekerjaan kamu, if you don't meet people, kalau kamu nggak bertemu dengan orang, somebody else will. orang lain akan bertemu dengan mereka. You know the worst feeling? Kamu tahu nggak sih perasaan terburuk? You meet a friend, Kamu bertemu dengan teman, you do your presentation, lalu kamu akan presentasi kamu, and they tell you, terus mereka bilang, I just bought insurance last week. wah aku baru aja beli asuransi minggu lalu. How many of you have experienced that? Berapa banyak dari kalian yang pernah mengalami hal ini? It's the worst feeling, right? Feeling yang paling buruk ya. So if you don't want to have that feeling, Jadi kalau kamu nggak mau punya perasaan itu, fill up your calendar. penuhi kalendermu. Guys, we all have 90 days left. Kita semua di sini punya 90 hari. What you do in the next 90 days Apa yang kalian lakukan pada 90 hari ke depan will be your title for the next 12 months. akan menjadi title kamu selama 12 bulan ke depan. If you become TOT in the next 90 days, Kalau kamu menjadi seorang TOT di 90 hari ke depan, you will be TOT for 2025. kamu akan menjadi seorang TOT selama seluruh 2025. So the choice is yours. Jadi pilihannya ada di tangan kalian. You see, on the 1st of January next year, Pada tanggal 1 Januari tahun depan, all of us semua dari kita di sini will have a zero balance. akan punya no balance. We will start again. Kita semua akan mulai dari awal. That's why this year is so important for me. Itulah alasannya kenapa tahun ini penting banget buat Dr. Sanjay. Last year, Tahun lalu, I did 1 COT every day. Dr. Sanjay melakukan 1 COT setiap hari. This year, Tahun ini, my target is to do 1 TOT every day. target Dr. Sanjay adalah melakukan 1 TOT setiap hari. So far, Sejauh ini, I am on target. Dr. Sanjay on target. But if I don't work for the next 90 days, Tapi jika Dr. Sanjay tidak bekerja untuk 90 hari ke depan, next year, tahun depan, I cannot say I did 1 TOT every day. Dr. Sanjay nggak bisa bilang bahwa saya melakukan 1 TOT setiap hari. So I'm committed to myself. Jadi Dr. Sanjay punya komitmen terhadap dirinya sendiri. The question is, are you committed to yourself? Pertanyaannya adalah, apakah kalian berkomitmen terhadap diri kalian sendiri? Learn to keep your meeting simple. Jadi pelajari ya untuk bisa menjadikan meeting kalian itu simple. What are the 4 rules that my father gave? Apa 4 peraturan yang diberikan oleh ayah Dr. Sanjay? Rule number 1, Peraturan yang pertama, don't work. jangan bekerja. Rule number 2, Peraturan kedua, meet people you like every day. temui orang yang kalian suka setiap hari. Rule number 3, Peraturan yang ketiga, give your best advice to anybody and everybody. berikan nasihat terbaikmu kepada siapapun, dimanapun, kapanpun. Rule number 4, Peraturan yang keempat, don't care about the results. jangan pernah pedulikan hasilnya. And the next time someone asks you, how are you? Dan nantinya waktu seseorang menanyakan apa kabarmu, Very good. You know, last so week, good, and do a presentation. dan lakukan presentasimu. If you do this, Jika kamu lakukan hal ini, I promise every single one of you will become an MDRT. Dr. Sanjay berjanji setiap kita semua di sini akan menjadi seorang MDRT. Guys, whatever I write Apapun yang Dr. Sanjay tulis is because I want to write down my process. adalah karena Dr. Sanjay ingin menuliskan proses untuk dirinya sendiri. I've put up a lot of videos on YouTube for you. Dr. Sanjay sudah taruh banyak banget video di YouTube If untuk you kita. don't know which presentation to use, Kalau kamu nggak tahu harus pakai presentasi yang I mana, have put many presentations online for you. Dr. Sanjay udah taruh banyak banget presentasi online untuk kita semua. I don't earn any money from doing this. Dr. Sanjay nggak dapetin uang sepeser pun loh untuk melakukan hal ini. I don't earn any money from my books. Dr. Sanjay nggak even dapat duit dari penjualan bukunya. All the money goes to charity. Semua uangnya menuju untuk charity. Teaching is not my business. Mengajar bukan bisnisnya Dr. Sanjay. My business is to sell insurance.
Bisnis Dr. Sanjay adalah untuk berjualan asuransi. And I do that every day. Dan Dr. Sanjay lakukan itu setiap hari. And I will never stop. Dan Dr. Sanjay tidak akan pernah berhenti. I've been in this business for 23 years. Dr. Sanjay sudah ada di bisnis ini selama 23 tahun. And I'm going to stay in this business for a very long time. Dan Dr. Sanjay akan stay di bisnis ini untuk waktu yang lama. I will keep challenging myself to become bigger. Dr. Sanjay akan terus challenge dirinya sendiri untuk menjadi lebih besar. For the last 22 years, Pada 22 tahun terakhir, I have doubled my business every year. saya sudah mendouble bisnis saya setiap harinya. I started with 1 MDRT. Saya memulai dengan 1 MDRT. Today, I have drawn more than 2,000 MDRT alone. Hari ini, Dr. Sanjay sudah mendapatkan lebih dari 2.000 MDRT seorang diri. If you want to become successful in this business, Kalau kamu pengen sukses di bisnis ini, you have to learn to keep pushing your limit. kamu harus belajar untuk terus push limit diri kamu sendiri. Guys, when I started this business, I was only 17 years old. Waktu Dr. Sanjay mulai bisnis ini, beliau baru berusia 17 tahun. I had no degrees. Dr. Sanjay tidak punya satupun I gelar. had no network. Dan Dr. Sanjay tidak memiliki network. You have to learn to grow every day. Kamu harus belajar untuk bertumbuh setiap harinya. But the only way to do that, Tapi satu-satunya cara untuk mendapatkan hal if itu you have the discipline adalah jika kamu memiliki disiplin to focus, untuk fokus. focusing on exactly what you want to spend your time with. Fokus untuk hal-hal yang apa yang kamu habiskan saat itu. You only have 24 hours. Kamu cuma punya 24 jam. Who do you want to spend your time with? Kamu mau menghabiskan waktu itu sama siapa? That is your choice. Itu adalah pilihan kamu. So the next time I meet you, Jadi nanti waktu bertemu lagi dengan Dr. Sanjay di kemudian hari, I hope all of you all can reach MDRT. Dr. Sanjay berharap kita semua di sini bisa mencapai MDRT. 5,000 MDRT. 5.000 MDRT? Are you ready? Kalian siap? You have 90 days. Kalian punya 90 hari. If you achieve 5,000 MDRT, Jika kalian mencapai 5.000 MDRT, I will come every month next year, Dr. Sanjay akan visit kita setiap bulan tahun depan. free of charge, Gratis. to teach you. Untuk ngajar kita. So the challenge is on you. Jadi tantangannya dari kita. You do 5,000 MDRT, Kita lakukan 5.000 MDRT. I'll do 5,000 MDRT. Yes. Dan Dr. Sanjay akan melakukan 5.000 MDRT sendiri. Make 2024 your best year ever. Jadikan 2024 sebagai tahun terbaik kita. And when someone asks you next time, what do you do? Dan saat seseorang bertanya pada kalian, apa yang kalian lakukan? What are you going to say? Apa yang akan menjadi jawabanmu? I'm so glad you asked me. Aduh, aku senang banget nih kamu nanya. Because every time when someone asks me that Karena question, setiap ada yang nanya saya pertanyaan itu it makes me think, what do I do? bikin aku berpikir loh, apa sih pekerjaan aku yang sesungguhnya? You know, last week, Kamu tahu minggu lalu I do a presentation. dan lakukan presentasi. Thank you very much. It's been an absolute pleasure spending time. If you do have any questions, Jika kalian punya pertanyaan, are we going to be able to do question answers right now? Okay, we do have some questions. All right. There were 2 questions that were sent to me. How is the right way to maximize the benefits of health insurance by deductibles? bagaimana cara terbaik untuk memaksimalkan benefit dari sebuah asuransi dengan deductible? So I realized this is the first time you've got a product with deductibles. Jadi ini pertama kalinya ya kita punya produk dengan deductible. But you know, in my country, Tapi di negaranya Dr. Sanjay, all insurance policies have a deductible. semua asuransi punya deductible. Now, let me explain to you how do we sell medical insurance with deductible. Jadi Dr. Sanjay akan mengajarkan kita gimana caranya menjual asuransi kesehatan dengan deductible. So, I'm going to give you a real case study. Jadi akan diberikan sebuah case study yang sesungguhnya dari Dr. Sanjay. There was a company in Dubai. Ada sebuah perusahaan di Dubai. They had almost 10,000 employees. Mereka punya hampir 10.000 karyawan. And they had medical insurance with one of the insurance companies, Dan mereka punya asuransi kesehatan bersama salah satu perusahaan asuransi. where the premium was $20 million. Preminya $23 juta. But the claim ratio Tapi rasio klaimnya was 24 million. 24 juta. So the insurance company the next year Jadi perusahaan asuransi tahun berikutnya
increase the premium to 25 million. Naikin harga preminya ke 25 juta. In the second year, the claim went to 26 million. Lalu klaimnya malah naik jadi 26 juta. So the insurance company in the third year Jadi di tahun ketiga, perusahaan asuransi ini increased the premium to 30 million. naikin premi lagi ke 30 juta. So the company said, this is too expensive. Jadi perusahaan asuransi bilang ini mahal banget. So they went to another insurance company. Lalu perusahaan itu yang tadi bilang jadi mahal banget pindah ke perusahaan asuransi yang lain. So the other insurance company said, Jadi perusahaan asuransi yang lain bilang, we will reduce your premium from 30 million to 20 million. kita akan turunin premi kamu dari 30 juta ke 20 juta. But we will give you a deductible Tapi kita akan kasih kamu deductible of $25. $25. Okay? And the claim dropped from 26 million, the claim became 14 million. Tapi klaim rasionya itu turun ya dari 26 juta ke 14 juta. That's when we realize something very important. Itu waktunya kamu untuk menyadari suatu hal yang sangat penting. By adding a little deductible, Dengan memberikan deductible yang kecil, there is less misuse of the insurance policy. akan ada lebih sedikit orang yang menyalahgunakan asuransi. So, guys, in the medical insurance business, Jadi di asuransi kesehatan, bisnis asuransi kesehatan, one of the biggest problems we face, salah satu masalah terbesar yang kita hadapi, the premium will keep increasing. preminya tuh akan naik terus. Correct? Betul? And every time you go back to the client, Dan setiap kita kembali ke nasabah kita, if the premium increases too much, jika preminya naik terlalu tinggi, your relationship gets spoiled. maka relationship atau hubungan kita kena. So, to control that premium increase, Jadi untuk mengontrol kenaikan premi tersebut, by adding a little deductible, dengan memberikan sebuah deductible yang kecil, we can reduce the misuse of our product. kita bisa mengurangi penyalahgunaan dari asuransi kesehatan tersebut. Many people go to the doctor just because they feel like it. Banyak loh orang yang pergi ke dokter cuma karena ya mereka pengen ke dokter aja. Let me go and see the doctor. Oh, aku punya asuransi, aku ke rumah sakit aja ketemu dokter. But when you have a little deductible, Tapi saat kita punya deductible, the misuse is lesser. akan sedikit orang yang menyalahgunakan. So this is very good for our industry Jadi ini bagus banget sebenarnya buat industri kita, because our reputation gets spoiled karena reputasi kita when the premium keep increasing too much. akan kena waktu preminya itu naik terus. So first of all, don't get scared about deductibles. Jadi yang paling penting jangan takut sama yang namanya deductible. It's a good thing for our whole industry. Ini adalah hal yang baik untuk semua industri kita. First of all, when you start a presentation, Saat kamu memulai sebuah presentasi, now I'm going to tell you something that is a little controversial. Dr. Sanjay akan memberikan kita suatu informasi sedikit kontroversial. I don't sell health insurance Dr. Sanjay tidak menjual asuransi kesehatan if you're not buying life insurance. kalau kamu nggak beli asuransi jiwa. If you buy life insurance, Kalau kamu beli asuransi jiwa, then I will give you health insurance. baru aku mau kasih kamu asuransi kesehatan. I don't sell health insurance and then sell life insurance. Dr. Sanjay nggak pernah jual asuransi kesehatan, terus baru jual asuransi jiwa. Because if you are buying health insurance, Karena jika kamu beli asuransi kesehatan, that means your health is important. artinya kesehatan kamu itu penting. If your health is important, Kalau kesehatan kamu penting, then you need critical illness insurance. artinya kamu butuh asuransi sakit kritis. And if you buy critical illness insurance, Dan kalau kamu beli asuransi sakit kritis, you need life insurance. kamu butuh asuransi jiwa. So let's start from life insurance, Jadi ayo kita mulai dari asuransi jiwa, then sell critical illness, lalu asuransi sakit kritis, and then sell medical insurance. lalu baru asuransi kesehatan. But now the question is, how do you start the conversation? Tapi pertanyaannya adalah gimana nih kita memulai conversation ini? Ask me, Sanjay, how are you? Tanyakan Dr. Sanjay, how are you? I'm so good. Aku baik banget. You see, my presentation does not change. Presentasi Dr. Sanjay tidak pernah berubah. I always start with life insurance, Dr. Sanjay selalu mulai dengan asuransi jiwa, and then I go to medical insurance. lalu baru transisi ke asuransi kesehatan. Keep this in mind. Pikirkan baik-baik. Second question. What approach should we use as an agent to change mindset about legacy? Sometimes people consider it a taboo talking about death. Banyak orang menganggap suatu hal yang tabu ya untuk berbicara soal kematian. Jadi Oke. gimana cara kita convince
Convince them about Convince legacy. tentang legasi, peninggalan ya untuk keluarga. Alright. Let me show you my presentation for legacy. Dr. Sanjay akan menunjukkan kita sebuah presentasi untuk konsep legacy. Ask me again, Sanjay, how are you? Tanya lagi, Sanjay apa kabar? I'm so good. You know, last week, I met this crazy guy from Dubai. God, you have to translate. I think you already understand by now. Aku bertemu dengan pria yang gila dari Dubai. She forgot her job. I'm pretty sure they get it now. Alright. You know how water flows? Kalian tahu gimana caranya air mengalir? There's a lake on top of a mountain. Ada sebuah sungai di atas gunung. That lake becomes a river. Sungai ini menjadi sebuah danau. Danau lalu menjadi sungai. That river goes and joins the ocean. Lalu akhirnya mengalir ke lautan. The ocean will evaporate. Lalu lautan ini akan evaporasi, There'll be clouds. menjadi awan, And there'll be rain. lalu menjadi hujan, And again the process starts. lalu prosesnya kembali dari awal. This is called the flow of water. Ini disebut dengan aliran air. You see, Mr. Klein, you are the lake. Jadi, Mr. Klien, kamu itu adalah danaunya. You have a river of income, Kamu punya sungai income which creates the ocean of wealth. yang akan menjadikan lautan kekayaan. Now, this ocean of wealth Jadi, lautan kekayaan ini becomes a lake for the next generation. akan menjadi danau untuk generasi selanjutnya. Again, they will have a river of income, Lalu mereka juga akan punya sungai income which will again become the ocean of yang wealth. juga akan menjadi lautan kekayaan. Now, if one generation decides not to give the ocean of wealth to the next generation, Jadi kalau ada satu generasi yang memutuskan nggak mau kasih lautan kekayaan ini untuk generasi selanjutnya, what will happen? apa yang akan terjadi? Nothing will happen. Tidak akan ada apapun yang terjadi. The process will restart. Prosesnya akan keulang lagi dari awal. They will make their own lake. Mereka akan buat danau mereka sendiri. They will build their own river. Mereka akan bangun sungai mereka sendiri. And that will become their ocean. Dan itu akan menjadi lautan mereka. But do you know what the rich people do? Tapi kamu tahu nggak sih apa yang orang kaya lakukan? The rich people Orang kaya, pass on their ocean of wealth. mereka selalu memberikan kekayaannya mereka dari lautan kekayaan tersebut. Now the question is, do you want to pass it on? Pertanyaan adalah, kamu mau nggak kasih ini? I'm going to ask all of you to write a number today. Saya mau kalian semua di sini tulis satu angka. Okay? I want you to write down, all of you, write down. Semuanya tulis ya. How many of you have children? Berapa banyak dari kalian punya anak? Okay. All of you who have children, I want you to write down how much money do you want to give your children? Jadi yang punya anak tuliskan ya, berapa banyak sih uang yang kamu mau kasih ke anak kalian? Write it down. Ditulis. Don't tell me this is your children, not my children. Gak usah kasih tahu Dr. Sanjay, ini anak kalian sendiri. How many of you don't have children? Siapa yang tidak punya anak? Atau belum punya anak? Okay, I want you to write down Kamu tulis. how much money you wish your parents give you. Berapa banyak uang yang kamu harapkan sebenarnya orang tua kasih ke kamu? Just write it down. Tulis aja. This is a very important number. Ini penting banget, angka ini tuh penting banget. How many of you wrote zero? Siapa yang tulis 0? Nobody. Gak ada. That's a fact. Itu adalah fakta. Now, let me give you a very important promise today. Jadi Dr. Sanjay akan memberikan sebuah janji yang sangat penting hari ini. Whatever number you wrote down, Apapun angka yang kamu tulis, I don't care how big or small it is. Dr. Sanjay nggak peduli seberapapun kecil atau besar angka itu. I can promise you, Tapi Dr. Sanjay bisa janjikan, if you have enough time, kalau kamu punya waktu yang cukup, you will achieve that number. angka itu pasti tercapai. I promise you. Dr. Sanjay janji, If you don't have enough time, kalau kamu nggak punya waktu yang cukup, don't worry. nggak usah khawatir. I will make sure you achieve it. Saya akan pastikan kamu capai angka itu. That is my job. Itu adalah pekerjaan saya. Ladies and gentlemen, that is our job. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, itu adalah pekerjaan kita.
Every time I sit down with a client, Setiap kali saya duduk dengan prospek atau calon nasabah, I ask them this question. saya selalu bertanya pertanyaan ini. How much money do you want to leave for your kids? Berapa banyak uang yang kamu mau tinggalkan untuk anak-anak kamu? Whatever number they write down, Apapun angka yang mereka tuliskan, I actually tell them this. aku selalu katakan ini pada mereka. You will achieve it. Kamu pasti capai itu. If you don't, Kalau kamu nggak bisa, don't worry. nggak usah khawatir. I'll make sure your children get it. Aku akan pastikan anak-anak kamu terima itu. That is our job. Itu adalah pekerjaan kita. You see, life insurance Kalian lihat, asuransi jiwa creates money menciptakan uang that doesn't even exist. yang bahkan sebenarnya nggak ada. The money you wrote on your paper, Uang angka yang kalian tuliskan di kertas kalian tadi, that money doesn't even exist. uang itu nggak even ada. My job Tugas saya is to guarantee that for your children. adalah untuk menggaranti uang itu untuk anak-anak. If people understood what life insurance does, Kalau orang ngerti sebenarnya apa sih tugas dari asuransi jiwa, we wouldn't have to sell life insurance. kita nggak harus jualan lagi sebenarnya. The problem is, Masalahnya adalah people don't understand what life insurance does. orang nggak tahu sebenarnya apa sih kegunaan asuransi jiwa itu. COVID is proof COVID adalah bukti. that even when people are dying, Bahkan waktu orang-orang banyak yang sekarang, they don't want to buy life insurance. mereka nggak mau beli asuransi jiwa. And that is why Dan itu adalah alasannya kenapa our job tugas kita is secured forever. sudah pasti tergaranti untuk selamanya. Because nobody wakes up in the morning, Karena nggak ada satupun orang yang bangun di pagi hari, I think I will die today. kayaknya gue bakal mati di hari ini. Let me buy life insurance. Gue beli deh asuransi jiwa. I'm going to leave you with one last thought. Jadi Dr. Sanjay mau meninggalkan satu lagi pikiran untuk kita renungi. When is the best time to buy life insurance? Kapan waktu terbaik untuk beli asuransi jiwa? One day before you die. Satu hari sebelum kamu meninggal. Buy today, die tomorrow. Beli hari ini, besok meninggal. Maximum return. Maximum return. No property. Tidak ada properti, No Bitcoin. tidak ada Bitcoin, Nobody can beat our return. tidak ada satupun orang atau institusi yang bisa mengalahkan return kita. But there's only one problem. Tapi cuma ada satu masalah. We don't know when that day is. Kita nggak pernah tahu kapan hari itu akan terjadi. So the best time to buy life insurance Jadi waktu terbaik untuk beli asuransi jiwa was yesterday. adalah kemarin. Now the problem is, Masalahnya sekarang, we cannot turn back time. kita nggak pernah bisa muter waktu kembali. The only question you have to answer, The only satu-satunya pertanyaan yang kita harus jawab, do you want the regret tomorrow? kamu mau nggak penyesalan itu besok? I wish I had insurance yesterday. Coba aku punya asuransi kemarin. So the best time to buy insurance is now. Jadi waktu terbaik untuk beli asuransi adalah sekarang. Ladies and gentlemen, Bapak-bapak, ibu, if you truly want to become successful in this business, kalau kalian sungguh-sungguh ingin sukses di bisnis ini, focus on presentations. fokus pada presentasi And there's a simple formula. dan simple formula. Anytime someone asks you how are you, Setiap kali seseorang bertanya apa kabarmu, Luar biasa dahsyat. thank you very much. God bless you. thank you. Terima kasih banyak buat